hatiku. Satu terjatuh baru ku sadari, tak mampu berjalan tanpa dirimu. Kau pulihkan dan berikan ku kesempatan lagi. Sekarang ku hidup hanya untuk senangkanmu. Ku jaga hidupku sesuai kehendakmu, mengarungi setiap waktu dalam hadiratmu. Relakan segala hal yang mendukakanmu kini. Kaulah pusat kehidupanku. Dahulu ku hidup sesuka hatiku. Satu terjatuh baru ku sadari, tak mampu ku berjalan tanpa dirimu. Kau pulihkan dan berikan ku kesempatan lagi. Sekarang ku hidup hanya untuk senangkanmu. Ya, silakan kembali sekolah minggu. Shalom Bapak Ibu. Selamat tahun baru ya. Nah itu sekolah minggu. Ya, agak sepi gereja ya. Habis liburan Bapak Ibu Saudara. Biasa begitu. Capek katanya. Itulah Bapak Ibu Saudara ya, kadang-kadang kita ini ya sudahlah bagaimana cerita. Ya, berharap minggu depan bisa hadir semua kembali ya. Bapak Ibu Saudara, kita akan buka langsung saja dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13. Kita belajar bersama. Ya. Kita akan belajar bersama ayat yang sering kita baca dan juga yang sering hamba Tuhan ucapkan melalui doa-doa mereka di mimbar, yaitu kepala dan bukan ekor. Nah, ini kita akan belajar bersama. Ya, kita baca bersama ayat yang ke-13. Ulangan 28 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, kalau gereja kita yang lama Bapak Ibu Saudara, di doa-doa melalui mimbar, ini ayat ini sering diucapkan, bukan? Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau tetap naik dan tidak akan turun. Kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara, ketika ayat ini diucapkan, Burani, yang di pikiran Anda apa? Nah, jemaat ini, amin. Nah, aminnya itu apa? Nah, jemaat ini kan bisa begitu, amin, amin. Kita ya, apa maksudnya? Enggak, Pak, pokoknya amin aja kita, Pak. Lah jangan begitulah. Ya, jemaat GSKI harus cerdas. Ketika ayat ini diucapkan, ketika Anda menyebut amin, Anda ngerti persis apa maksud ayat ini. Ketika Anda bicara soal amin tadi itu, yang di pikiran Anda apa ini? Bicara tentang apa ayat ini? Ah, coba, Burani kan sama-sama saya kan jebolan sana dulu, sama Buli. Ini ayat ini sering ini diucapkan. Kamu jadi kepala, bukan ekor. Tetap naik, tidak turun. Amin. Amin. Nah, Burani, ketika Anda katakan amin, ini apa nih? Bicara soal apa? Dulu. Nah, dulu.
dulu. Bagaimana kita yaitu menikmati yang jasmani itu. Jasmani. Iya. Nah, contohnya jasmani apa nih contohnya? Ya, baginya susah, dia susah lagi gitu. Oh iya. Terus kayak Iya. gitu. Jadi katanya berhubungan dengan jasmani, yang tadinya susah jadi tidak susah, yang jadinya karyawan biasa menjadi bos. Nah, itu tidak turun tetapi naik. Yang tadi penghasilnya UMR 3 juta berapa itu? 3,8 sekarang ya kan? Balik apa? Nah sekarang naik Pak Eko menjadi 8 juta kah 10 juta kah? Nah, menjadi kepala bukan ekor. Tidak turun tetapi naik. Usahanya mungkin dulu biasa-biasa saja, tiba-tiba tahun 2006 kita klaim kita akan naik. Nah, maksudnya usahanya jadi berhasil Pak. Yang tadi punya 1 sekarang 2 Pak. Yang tadi rumah 1 bisa punya rumah 2, istri 1. Jangan kalau itu, bahaya itu. Istri 1 Pak, terus bisa istri 2. Kok enak? Iya, 1 aja susah, apalagi 2. Ya Bapak Ibu Saudara. Nah, yang dipahami oleh banyak orang Kristen, ya begitu-begituan tadi. Gak paham. Ini gak paham. Apa yang dibaca itu gak paham. Apa maksudnya? Makanya saya bilang ya, Alkitab kita ini ditulis dalam 2 bahasa. Kalau perjanjian lama bahasa apa Bapak Saudara? Ibrani. Perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Nah ini kan bahasa Indonesia. Haruslah kita mengerti apa maksudnya. Ulangan 28 ayat 13. Nah, kita buka ya. Kata kepala di situ. Kepala itu bahasa Ibraninya ros. Artinya begini, di atas rata-rata. Itu yang pertama. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita semua, itu Bapak Ibu Saudara, maksudnya begini, kepala itu begini, engkau harus hidup di atas rata-rata. Nah, jangan hidup bermain di bawah rata-rata atau begini, rata-rata seperti orang dunia. Enggak. Aku desain kamu itu harus hidup begini, di atas rata-rata orang dunia. Begitu. Bukan rata-rata, apalagi di bawah rata-rata. Enggak. Itu kepala. Hidupmu ini aku desain, aku datang ke muka bumi ini, mati di atas kayu salib untuk memberikan hidupmu itu di atas rata-rata, seperti hidupku. Kalau Tuhan Yesus itu kepala, ros, di atas rata-rata. Yang kedua penggaris. Penggaris itu apa, Bapak Ibu Saudara? Andi, fungsinya penggaris itu apa, Andi? Apa? Mengukur dan meluruskan, memberi batasan. Jadi kepala itu begini, kamu ini penggaris, memberi batasan. Ada batasan dalam kehidupanmu, kamu harus garis itu, karena kamu adalah penggaris. Batasannya apa? Kebenaran. Ini batasan hidupmu. Jangan kamu lewat batasan. Kalau kamu lewat batasan, bahaya. Jadi kamu ini kepala itu penggaris, hidupmu ini semua penggaris. Nah, kamu harus memberikan batasan, ukuran bahwa ini ukuranku, kebenaran. Kalau ke sini, wah jangan lewat dong, nggak boleh. Di sini saja. Itu Pak. Amin Bapak Ibu Saudara. Paham ya? Itu kepala, bukan jasmani, bukan. Kepala, penggaris, memberi batasan, ukuran. Jangan kita melewati batasan tersebut. Makanya firman Tuhan katakan, hendaklah kamu jadi seperti Kristus, jangan seperti dunia. Ada batasannya Pak, hidup ini. Nah orang yang nggak ngerti ada hidupnya ada batasan Pak, ruwet, susah dia, semua ditabrak sama dia. Dia lewati batasannya, harusnya nggak boleh, dilewati saja. Jadinya bagaimana? Masalah. Nah orang yang sering bermasalah hidupnya itu melewati batasan. Batasannya apa? Ini. Percayalah, orang yang sudah lewat batasan dari ini, masalah dia.
masalah, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita mengerti pagi ini ketika Tuhan berkata, engkau jadi kepala, bukan ekor. Kepala apa? Di atas rata-rata hidupmu harus. Yang kedua, ada batasannya, kebenaran. Dan aku harus pegang itu. Gak boleh aku melewati batasan itu. Karena aku ini penggaris, kepala, ros. Yang ketiga, pemimpin. Orang yang bisa jadi pemimpin haruslah bisa memimpin hidupnya dulu. Kalau orang tidak bisa memimpin hidupnya, nggak bisa memimpin orang lain. Orang kepala keluarga yang nggak bisa memimpin hidupnya sebagai kepala keluarga, nggak bisa memimpin anak dan istrinya. Udah jelas. Hah? Jadi haruslah bisa memimpin dirinya sendiri dulu, baru bisa memimpin orang lain. Kalau tidak bisa memimpin dirinya sendiri, nggak bisa memimpin hidup orang lain. Itu kepala. Amin Bapak Ibu. Jadi pimpinlah diri kita masing-masing sendiri dulu. Baik. Jadi penggaris di atas rata-rata. Baru kita bisa memimpin orang lain. Bisa memimpin istri kita. Bisa memimpin anak-anak kita. Itu. Kalau nggak bisa memimpin diri kita sendiri, nggak bisa jadi kepala dia. Ekor aja dia. Ekor. Dari tahun ke tahun ekor aja. Apa ekor itu Pak? Nanti kita bahas. Yang keempat, menguasai bidang tertentu yang Tuhan berikan. Dia menguasai. Kalau kau jadi guru, engkau harus menguasai bidang itu. Engkau jadi pegawai negeri, engkau harus bisa menguasai bidang itu. Engkau jadi businessman, engkau harus bisa menguasai bidang itu, Bapak Ibu Saudara. Engkau jadi kepala keluarga, engkau harus bisa menguasai bidang itu. Engkau sebagai ibu rumah tangga, engkau harus bisa menguasai bidang itu. Pelajar, engkau harus bisa menguasai bidang itu. Itu kepala. Paham Bapak Ibu sekarang? Jadi kalau nanti Bapak Ibu di khotbah ada khotbah begini, paham sudah. Kau jadi kepala. Ngerti? Oh iya, maksud kepala itu begini Pak. Di atas rata-rata. Penggaris. Apalagi di atas atau terdepan. Pemimpin, menguasai bidang tertentu yang Tuhan berikan kepada hidupku. Harus menguasai. Itu kepala. Bukan bicara soal jasmani. Amin Bapak Ibu Saudara. Iya. Jadi jangan amin-amin ngomong sekarang ya. Kalau pendeta ngomong amin, ntar dulu Pak. Maksudnya apa itu? Jangan amin, amin. Ditanya apa maksudnya? Nggak tahu Pak, pokoknya pendeta mau ngomong amin, kita amin aja juga sudahlah. Oh, jangan. Cek betul. Termasuk saya, apa yang saya ajarkan, cek betul. Bener itu Pak yang sampaikan itu ya. Cek. Tunggu, amin-amin aja. Nggak boleh Pak. Ya, itu kepala. Sekarang bicara soal ekor. Mana? Nah, ekor. Ekor itu Zanab, bukan Zainab. Nanti tanya, ekor itu Pak, Zainab Pak. Apa Zainab? Zanab. Apa? Bagian yang dikibaskan karena tidak penting. Jadi begini, kalau kita tidak jadi kepala yang tadi 5 tadi, pastilah kita jadi ekor. Kalau jadi ekor, gini, kita akan menjadi bagian yang dikibaskan karena begini. Kamu gak penting. Buat apa kamu di sini? Gak penting kamu, dikibaskan aja. Kalau contohnya, kalau Bapak Ibu makan begitu, terus ada lalat dong. Yang Bapak Ibu kibaskan apanya? Makanannya. Lalat. Masa makanannya? Kurang ajar makanan ini. Lalatnya dibiarin aja. Itu kan gila. Yang dikibaskan apa? Lalat. Karena lalat nggak penting. Tuh. Jangan sampai hidup Bapak Ibu Saudara termasuk hidup saya dikibaskan karena gini, hidupmu tuh nggak penting di dunia ini. Apalah kamu ini? Hah? Gak jelas. Gak bisa menjadi penggaris. Gak bisa membuat jadi batasan.
Coba, gak bisa hidup biasa rata-rata. Ekor kamu, gak penting hidupmu. Aku kibaskan kamu, kata Tuhan. Waduh. Wah, susah Bapak Ibu Saudara. Hati-hati. Di tahun 2026 ini, yang ekor berubah. Jadi ke kepala. Ini Tuhan aku gak jadi ekor Tuhan, jadi kepala. Aku gak mau dikibaskan hidupmu, karena aku ini gak penting. Kepala keluarga, jadilah kepala. Kalau kamu gak jadi kepala, jadi ekor kamu. Dikibaskan sama istrimu, sama anakmu. Apalah bapak ini, gak jelas. Gak penting kamu Pak. Duh. Kenapa? Kamu gak bisa jadi batasan, jaga hidupmu dengan baik, jadi penggaris di atas rata-rata. Coba lu, jadi pemimpin yang baik, bisa memimpin hidupmu. Kamu jadi ekor nantinya. Gak penting, dia gak penting oleh anakmu, dia gak penting oleh istrimu. Ibu-ibu juga begitu. Kamu gak penting bagi suami bukan anak-anakmu, dikibaskan hidupmu. Kenapa? Kamu bukan kepala, ekor kamu. Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, ekor itu maksudnya apa? Bagian di belakang terus. Enggak pernah maju-maju. Bukan berarti gini, wah nanti saya Pak, berarti minggu depan Pak, saya duduk paling depan Pak. Bukan itu maksudnya. Kamu di terbelakang terus, nggak pernah maju-maju kamu di dalam hidupmu, nggak ada progres perubahan, progres perbaikan. Kamu di belakang terus, nah, kamu ekor makanya. Loh kamu ini bagaimana? Aku desain kamu ini jadi kepala, bukan ekor, tetapi kamu memilih jadi ekor. Aduh, Bapak Ibu Saudara, kalau begini masih ada Bapak Ibu Saudara jadi ekor, minta ampun sudah. Awas Bapak Ibu Saudara, dikibaskan. Itu dalam rumah tangga, dalam pelayanan pun begitu. Ya, orang ini gak penting amat sih, toksik ini bikin masalah terus. Gak jelas juga ini, gak buat apa-apa tapi banyak protes. Kibaskan saja, gak penting manusia ini. Kibaskan, dibuang. Buat apa ini? Nah coba. Dalam pelayanan pun harus jadi kepala Pak. Hidup itu punya arti di atas rata-rata, jadi berkat, punya manfaat. Kan begitu. Kalau ibu bikin susah aja orangnya, dari tahun ke tahun bikin susah aja. Aduh Pak, bagaimana itu? Repot ini Pak. Iya Pak, kita kan Pak, seperti Tuhan Yesus maksudnya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Yesus tidak pernah berubah. Terus kamu yang nggak berubah? Begitu maksudnya? Nggak bisa begitu. Yang nggak berubah itu Tuhan Yesus saja. Jangan dia berubah, tetaplah dia. Kalau dia berubah bahaya ini. Yang berubah itu hidup di kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Hidup kita yang berubah. Itu Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu. Paham sekarang? Kepala bukan ekor. Kita cek saja saat ini. Ini sudah 2026 ini masih kepala atau ekor nih? Halo. Pak, kalau yang di tengah-tengah ada nggak sih? Apa di tengah-tengah itu? Dada Pak, dada. Nggak ada di kitab saya tuh, nggak ada. Kau jadi dada, loh, kok dada? Gimana? Nggak ada. Yang ada kepala dan ekor. Nggak ada di tengah-tengah itu Pak, nggak ada. Nah, coba cek lagi. Agar 2026 ini Bapak Ibu Saudara, di hari berapa? Keempat. Kita mengerti sekarang. Aku harus jadi kepala, karena memang itu yang Tuhan inginkan. Bukan aku inginkan, Tuhan inginkan memang begitu.
Hidupku harus di atas rata-rata. Jadi penggaris, jadi pemimpin. Hah? Di atas hidupku. Agar apa? Aku tidak jadi ekor. Karena aku jadi ekor, aku akan dikibaskan. Karena tidak penting. Dan hidupku selalu di belakang. Jangan 2006 model begini lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi kepala Pak. Ada amin. Nah ini baru amin kan. Itu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, GSK Basel harus cerdas ya. Ini saya bongkar nih. Nanti kita baca begini. Bapak, dia kan datang, dia yang kaya jadi miskin. Nah terus maksudnya kita yang miskin jadi kaya. Otaknya salah. Kaya jadi apa? Maksudnya kaya apa? Ini lagi dibongkar. Coba jahat manusia ini. Otaknya sudah salah-salah kita ini. Nanti saya bongkar lagi Bu Yati. Jadi apa? Paham. Ngerti maksud ayat itu apa? Bapak Ibu Saudara. Ya? Yang ketiga, engkau tetap naik. Tidak tuh. Naik itu ma'al bahasa Ibrani. Apa ma'al? Selangkah maju di depan orang lain. Selangkah maju di depan orang lain. Kalau orang lain di sini, kita lebih maju lagi. Nah itu. Setiap tahun kita harus begini, selangkah lebih maju, selangkah lebih maju. Setiap bulan selangkah lebih maju, setiap minggu selangkah lebih maju di hadapan orang lain. Itu naik. Nah bukan begini. Naik dari kepala bukan ekor, tetap naik. Maksudnya kalau tetap sini aja Pak. Maksudnya nggak berubah, nggak bisa. Harus begini, selangkah lebih maju dari orang lain. Dalam hal apa? Dalam hal perkataanmu, dalam hal tindakanmu, dalam hal cara berpikirmu, harus hidupmu selangkah lebih maju. Dalam hal kesucian hidupmu, ketaatanmu, kesetiaanmu harus selangkah lebih maju dibanding dengan orang lain. Nah itu maju. Nah yang kedua persis bergerak maju. Harus bergerak maju. Aku ini tetap naik, maksudnya harus bergerak maju. Di dalam pelayanan harus bergerak maju. Di dalam studiku harus bergerak maju. Bisnisku harus bergerak maju. Kehidupan rohaniku harus bergerak maju. Itu tetap naik, nggak boleh stagnan atau lebih mundur, nggak boleh, harus bergerak maju. Itu tetap naik atau Yang ketiga bertumbuh, harus bertumbuh. Pak, sudah bertahun-tahun diajar kebenaran, tetapi begitu aja, nggak boleh, harus bertumbuh hidup kita. Kenapa? Ketika kita bertumbuh, pastilah berbuah. Hidup kita itu bisa dinikmati oleh hidup orang lain. Itu tetap naik maksudnya. Ma'al itu bertumbuh, bukan hanya bergerak maju, tetapi bertumbuh hidup kita ini loh. Berubah. Halo Bapak Ibu. Bertahun-tahun ke gereja kok begitu aja hidupnya. Lagunya kan Tuhan Yesus tidak berubah, hidupku juga. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Nah, di Basilea harus mengalami pertumbuhan. Tugas saya mengajarkan kepada Bapak Ibu ini. Tugas Bapak Ibu, ayo berjuang untuk bertumbuh, berjuang untuk bergerak maju, selangkah lebih maju di depan orang lain. Itu tugas Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu maksudnya tetap naik. Nah, turun mata. Artinya begini, rendah, disingkirkan, tidak penting. Ini turun. Kamu akan dianggap rendah, disingkirkan, dan tidak penting. Mau yang begini? Enggak mau Pak. Ya berjuanglah agar hidup itu tetap naik. Jadi kepala, bukan ekor, apalagi turun.
Sudah dicatat semua. Besok kita ulangan. Biasa senang kalau ada yang catat itu. Karena apa? Memang harus dicatat. Karena kalau nggak dicatat lupa. Saya aja kalau khotbah begini saya di rumah saya baca lagi. Oh iya, iya, karena harus diingat. Kalau gini, amin Pak. Oh iya, pulang sini. Kena masalah. Khotbah apa pendeta kan? Apa ya? Pokoknya, lah, jadi kepala lah, bukan ekor. Apa maksudnya? Itu. Ya, saya ngajarin jemaat PCL harus cerdas ya Bu, Pak. Cerdas. Jangan amin-amin aja, angguk-angguk aja. Ditanya orang pulang, kok Bapak? Apa ya? Aduh, apa ya? Loh, kok begitu? Jemaat mana? Siapa kepalanya? Bun Sri. Padahal saya sudah ngotot di sini. Ya. Jadi itu tuh turun. Nah, coba kembali di ulangan tadi. Naik. Kamu main aja Dit. Nah ini, jadi ketika kita paham begini, ada muncul, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Kepala apa? Oh ya, kepala itu apa? Ros. Ya kan? Pemimpin, penggaris, di atas rata-rata, menguasai bidang tertentu. Itu kepala. Oh iya, aku baru paham sekarang. Dan bukan ekor, apa ekor? Zanab. Apa? Bagian yang dikibaskan berada di bagian belakang. Terus apa lagi? Dan kau akan tetap naik. Apa tetap naik? Maaf. Apa itu? Satu langkah maju di depan orang lain. Yang kedua bergerak maju, bertumbuh. Tidak turun. Apa turun? Mata rendah, disingkirkan, tidak penting. Wah, itu lengkap, Pak. Ini kan jadi pintar kita. Kenapa? Membuat cerdas. Maka terjadi namanya Iya, apa metanoia Bapak Ibu Saudara? Toko buku, Pak. Toko buku. Metanoia itu perubahan cara berpikir. Kalau cara berpikir berubah, hidup pasti berubah. Kenapa orang hidupnya tidak berubah? Cara pikirnya nggak pernah berubah. Ke gereja cuma amin. Apa tadi? Nggak pernah berubah. Karena nggak jelas apa yang nggak bisa nangkep. Itu Bapak Ibu Saudara. Nah, kuncinya kita bisa jadi kepala, bukan ekor, ketan naik, tidak turun. Ulangan 28 ayat yang pertama. Ini bukan ulangan 28 ayat pertama. Ini kuncinya Bapak Ibu Saudara. Ayat pertama. Ini kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala. Perhatikan, baik-baik mendengarkan. Ini kuncinya di sini Bapak Ibu Saudara. Nah, baik-baik mendengarkan atau bahasa Ibrani-nya sama. Artinya begini, mendengarkan dengan cerdas. Ini ketika kita mendengarkan dengan cerdas, apa dengan cerdas? Yang kedua, perhatikan, paham, cerita ulang, dan taati. Ini mendengarkan dengan cerdas. Jadi kalau firman disampaikan, perhatikan. Setelah perhatikan, oh iya aku paham. Baru begini, cerita ulang.
baru setelah cerita ulang, baru taati yang kau paham tadi itu. Barulah di situ engkau jadi kepala dan bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Ulang di tempat ini Pak Wahyu, perhatikan. Oh iya, paham. Nah, cerita ulang sama istrimu. Nah, gimana Pak? Gimana tadi? Apa yang kau dapat tadi disampaikan oleh Pak Ivan tadi? Oh begini Pak, begini. Kalau Bapak apa? Oh begini. Nah itu dicerita ulang lagi, baru tahu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, Pak Eko, Bu Siska pulang, cerita ulang itu sama anak-anak juga diceritakan ulang. Nah, kalau kamu jadi kepala bukan ekor, tidak turun, naik dan tidak turun begini, nah kamu harus baik-baik mendengarkan. Apa maksudnya Pak? Dicerita ulang lagi. Perhatikan, paham, cerita ulang, taati. Baru bisa jadi kepala, bukan ekor. Jadi kepala bukan ekor itu tidak muncul tiba-tiba. Mana bisa? Bim salah bim ada? Gak bisa, kamu harus mendengarkan baik-baik, mendengarkan suara Tuhan Allahmu, mendengarkan dengan cerdas, agar pikiranmu cerdas. Paham sekarang? Ini yang dimaksud dengan Ulangan 28 ayat yang ke-13. Bapak Ibu Saudara. Tetapi ayat 13 baru bisa terjadi, harus dilengkapi dengan ayat yang pertama. Baik-baik mendengarkan. Itu anak muda. Kalau kamu datang ke sini dengan nggak jelas, muka nggak jelas, pikiran kemana-mana, tiba-tiba ditanya nanti, buat bapak? Hah? Apa? Mau apa? Makanya anak muda yang jadi blow on, Bapak Ibu Saudara, nggak ngerti apa-apa. Lu ngapain di sini? Hah? Apa ya? Lu mau apa? Hah? Di sekolah saja kau harus dengarkan gurumu menerangkan, ya betul nggak? Mendengarkan, oh iya. Oh dicatat, kan dicatat itu. Oh iya, poin-poin penting aja. Nah di gereja, blow on, tak mana-mana pikirannya. Lo bagaimana? Hah? Gak bisa begitu dong. Harus dengar baik, dengarkan dengan cerdas tadi itu. Baik-baik mendengar dan apa? Sama. Bersama-sama. Pertama apa? Perhatikan. Yang kedua, yang ketiga, cerita ulang. Yang keempat, ayo. Satu apa? Perhatikan. Cerita ulang. Itu mendengarkan baik-baik. Baru terjadi kepala dan bukan ekor. Paham sekarang? Nah, di gereja lama diajarkan begini? Kan tidak. Nggak ada. GSK Basile aja. Jadi ketika kamu nanti ada di sana dengar ayat ini sudah paham. Aminmu pun jadi paham. Amin Bapak Ibu Saudara. Iya. Cerdas Pak. Hidup berubah. Ya. Selama perjuangan Bapak Ibu Saudara, ya, menjadi kepala dan bukan, tetap naik dan tidak. Nah, setuju nggak? Terakhir, kalau kehidupan itu seperti roda berputar, yang setuju angkat tangannya. Bahwa hidup kita Pak seperti roda berputar Pak. Kadang di atas, kadang di bawah, di tengah, di bawah. Setuju nggak? Setuju angkat tangannya. Nggak ada kehidupan begitu. Yang ada tetap firman Tuhan katakan tadi, tetap naik. Mau kuat tapi kau turun, kamu ekor. Kau turun? Ya kamu ekor lah. Makanya hidupmu turun. Dikibaskan terus hidupmu, di belakang terus hidupmu. Karena kamu nggak kepala. Kalau kamu kepala, tetap naik. Amin.
ada lagi gini. Filosofi orang bilang gini, hidup itu bagaikan roda. Nggak ada. Kata siapa itu? Kata anu Pak, filsuf nggak ada. Kok kamu yakin nggak ada apa kebenaran? Nggak ada. Tetap naik. Nggak ada turun. Nggak ada di bawah. Lu tapi ada turun di bawah ekor dia. Waduh. Ah, itu kan cerdas Pak. Hah? Jadi gini, kalau yang ekor sekarang, aduh, ekor, bruto. Hah? Kok jadi sini terus? Jadi sini dong. Selangkah lebih maju, bergerak maju, hah? Bertumbuh, naik tuh, tetap naik. Amin Bapak Ibu. Jangan hidupmu begitu saja dari dulu. Dikasihani terus, diperhatikan terus. Kapan memperhatikan orang lain? Kapan? Dikunjungi terus. Kapan mengunjungi orang lain? Didoakan terus. Kapan mendoakan orang lain? Diberkati terus. Kapan memberkati orang lain? Kan begitu. Ini tahu itu aja. Kalau ada manusia begini kita pindahkan saja dia. Hah? Kenapa? Kamu begitu? Firman Tuhan nggak ngomong begitu. Harus berubah Pak. 2026 ini. Lu sampai kapan lagi? 2030? Ya astagfirullah. Ketemu dengan orang ini lagi. Bayangkan. Dan dibebaskan hidupmu nanti karena kamu nggak penting. Hah? Jadi kalau kamu nanti dikibaskan gini, Rizky masih terlalu Pak. Kenapa? Aku dikibaskan Pak. Karena kamu nggak penting. Hah? Karena kamu di belakang terus. Di sini harus bergerak maju, bertumbuh di atas rata-rata. Itu motivasi kita mengikut Tuhan ya. Yesus. Paham Bapak Ibu Saudara? Sampai gak paham malas loh ya. Sudah ngotot-ngotot saya ini. Hah? Sudah capek-capek dicari ini. Aduh ini apa ya? Begitu ya. Hah? Kalau Bapak Ibu bayar sudah berapa ini sudah? Hah? Iya kan? Sudah lumayan PK aku nih. Basilia aja nggak dapat PK saya. Malah mau beri lagi. Apalah ini Basilia ini? Hah? Tapi nggak apa-apa. Senang kita jadinya kalau jemaat bertumbuh. Itu kerinduan saya Bapak Ibu Saudara. Hidup mau berubah, itu kerinduan saya. Kita maju bersama-sama, itu kerinduan saya. Hah? Nggak usah kasih apa-apa, kasih gereja saja. Kalau kasih Bapak Pendeta, jangan. Kalau masih jutaan, nggak usah. Minimal puluhan juta lah. Puluhan jutaan saya masih punya, masalahnya. Jadi, ya, gimana rasanya menurut rekening itu ada ratusan juta, gimana susahnya? Hah? Iya, kadang-kadang gitu ya. Iya, gitu Pak. Ayo, udahlah. Asal ada pakaian dan makanan, cukup. Udah. Kita makan apa sih? Si pecel nasi campur sudah. Cukup lah. Hah? Pecel lele, pecel lele depan. 10 ribuan itu. Cukup. Iya toh. Gak usah macam-macam lah hidup ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, selamat berjuang ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi kepala, bukan ekor. Tetap naik, tidak turun. Bagaimana bisa terjadi? Ayat 1. Hah? Baik-baik mendengarkan. Suara Tuhan apa? Sama. Cerdas. Apa? Berarti pahami, cerita ulang, taati. Mari kita balik sama-sama. Nah, lagu apa tadi?